Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wela Arika dari jurusan Magister Pendidikan Islam Ana Usyadini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sharing tentang pendidikan keimanan Nabi Muhammad SAW, perspektif Al-Quran yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159 dan surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Pendidikan keimanan terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu pendidikan dan yang kedua yaitu keimanan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam membimbing perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, sehingga memiliki kesadaran atas Tuhannya. Keimanan berasal dari kata iman, yaitu keyakinan dengan membenarkan segala yang didatangkan oleh Allah berupa rukun iman yang dibuktikan dengan perbuatan, sehingga keimanan ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang yang menjadikan hamba yang taat kepada Allah meyakini akan kebenarannya dengan melaksanakan ibadah secara ikhlas dan tulus kepada Allah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan keimanan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya dengan tujuan agar peserta didik memiliki kesadaran akan Tuhannya dengan menanamkan keyakinan akan rukun iman. Pendidikan keimanan juga berfungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu potensi mengakui adanya Allah, sehingga dengan tertanamnya keimanan ini menjadikan peserta didik menjadi hamba yang takwa dan taat kepada Allah. Sifat Nabi Muhammad yang dapat diterapkan oleh pendidik yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari surah Al-Imran ayat 159 dapat kita lihat bahwa ada beberapa sifat Nabi Muhammad yang dapat kita terapkan kepada anak. Yang pertama yaitu sifat lemah lembut dan tidak kasar. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarnya. Allah sendiri saja sudah mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad. Allah mengutuskan Nabi Muhammad untuk mendidik umat manusia dengan kelemah lembutan, mencintai mereka, mencurahkan kasih sayangnya yang sempurna, hingga mereka dipenuhi dengan cinta, saling memberi, dan saling menerima. Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menanamkan sifat lemah lembut dan tidak kasar kepada teman sebayanya maupun orang lain. Di sini, pendidik dapat melakukan metode bercerita tentang kejadian-kejadian yang berkesinambungan tentang sifat lemah lembut dan tidak kasar. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat pemaaf. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka.
Nabi Muhammad diutus untuk menanamkan di hati umat Islam senantiasa saling memaafkan satu sama lain, sekalipun terhadap orang-orang yang berkata kasar kepadanya. Di sini, pendidik juga harus menanamkan sifat saling memaafkan kepada anak. Pendidik juga harus memiliki sifat saling memaafkan untuk anak. Pendidik dapat menciptakan anak yang pemaaf lagi memaafkan dalam berinteraksi. Di sini, pendidik dapat melakukan kegiatan bermain peran yang dengan tujuan untuk menstimulus anak dalam sifat pemaaf lagi memaafkan. Kemudian yang ketiga, sifat bermusyawarah. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Pendidik harus menanamkan sifat bermusyawarah sejak dini agar anak terbiasa mengungkapkan pendapat maupun perasaannya kepada orang lain. Pendidik dapat melakukan metode bercakap-cakap dalam proses pembelajaran, sehingga anak mampu mengungkapkan pendapat maupun perasaannya. Sehingga terciptalah sifat bermusyawarah kepada anak yang akan digunakan untuk masa depannya. Sifat yang keempat, sifat kemauan dan tekad yang kuat. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, di sini pendidik dapat menanamkan sifat kemauan dan tekad melalui kegiatan-kegiatan yang menstimulus anak agar memiliki kemauan yang kuat, percaya diri, dan disiplin dalam kegiatannya. Dengan tujuan agar anak lebih siap dalam masa depannya. Pendidik dapat mengajarkan anak tentang kedisiplinan, seperti anak mampu bertanggung jawab atas mainannya. Sifat yang kelima yaitu sifat bertawakal kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pendidik dapat menanamkan keyakinannya yang bulat kepada Allah melalui ciptaannya. Di sini pendidik dapat melakukan pembiasaan kepada anak untuk berdoa sebelum dan seselesai melakukan kegiatan. Contohnya, membiasakan anak untuk membaca doa sebelum makan dan membaca doa setelah makan. Kemudian pendidik juga dapat melakukan pembiasaan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan hadiah maupun sesuatu yang diberi oleh orang lain. Itulah 5 sifat Nabi Muhammad yang dapat pendidik terapkan kepada anak yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159. Lalu, sifat Nabi Muhammad seperti apa lagi yang dapat pendidik terapkan yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, yaitu singgasana yang agung. Sifat Nabi Muhammad yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 yang dapat pendidik terapkan adalah rasa empati, simpati, dan sifat penyayang
dan bertawakal kepada Allah. Pendidik dapat menanamkan sifat empati dan simpati terhadap orang lain. Contohnya, pendidik dapat melakukan kegiatan berinfak maupun bersedekah untuk temannya yang sedang mendapatkan musibah. Di sini, pendidik mengajarkan anak untuk simpati dan empati kepada orang lain. Kemudian pendidik dapat menanamkan sifat penyayang maupun kasih sayang terhadap orang lain. Di sini pendidik dapat melakukan kegiatan tolong-menolong maupun kegiatan yang dapat menstimulus rasa penyayang dan kasih sayang anak. Di sini pendidik melakukan pembiasaan untuk saling berbagi satu sama lain, sehingga muncullah rasa kasih sayang terhadap satu sama lain. Jadi, pendidik harus menanamkan nilai-nilai pendidikan keimanan yang dapat kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 159 dan surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Melalui sifat-sifat Nabi Muhammad, dengan penerapan ini sehingga anak memiliki sifat yang baik, yaitu berlemah lembut, pemaaf, tekad yang kuat, bermusyawarah, rasa empati dan simpati, rasa penyayang dan kasih sayang, dan bertawakal kepada Allah. Ketika pendidik menanamkan nilai-nilai ini, maka membuat anak lebih siap dalam masa depannya. Membuat anak percaya akan rukun iman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan sharing dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata perbuatan dari saya. Saya mohon maaf karena kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.